Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gustina, NPM 2201010045 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Hukum Amri dan Nahi. Yang pertama, pengertian amar. Amar secara bahasa diambil dari isi masdar amor. Yamuru, amar, yang dimaksud adalah perintah. Namun, ada beberapa pendapat menurut istilah tersebut. Menurut Ibnu Subki, adalah tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan, yang tidak menggunakan latar belakang. Tinggalkanlah atau seseorang yang berada dalam situasi yang sama. Namun, ada orang yang menyatakan bahwa menyuruh melakukan tanpa paksa dapat diterima. Pengertian nahi. Nahi secara bahasa berasal dari nahaya, nahayu, nahidan, yang mengandung pengertian mencegah atau melarang. Sebaliknya, menurut tradisi Islam, keinginan untuk memenuhi kewajiban tertentu seperti hadiah yang diberikan oleh seseorang yang lebih soleh seseorang kurang begitu. Tetapi dalam teks Al-Quran, frasa tuntutan digunakan lebih tegas untuk berarti kesedihan untuk melakukan pekerjaan yang relawan. Dan dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi. Selanjutnya, bentuk-bentuk amri dan nahi. Bentuk amri yang pertama, perintah tegas dengan menggunakan amora. Yang kedua, perintah dalam bentuk pemerintahan bahwa perbuatan diwajibkan atas seseorang. Yang ketiga, perintah dengan meredaksi pemerintahan, namun yang dimaksud adalah perintah. Yang keempat, perintah dengan memakai kata kerja, perintah secara langsung. Yang kelima, perintah kata kerja, mudhari, kata kerja sekarang dan akan datang. Yang keenam, perintah dengan menggunakan kata farhoda. Yang ketujuh, perintah dalam bentuk menilai bahwa perbuatan itu baik. Yang kedelapan, perintah dalam bentuk memajikan kebaikan yang hanya atas pelakunya. Bentuk nahi. Yang pertama, larangan secara tegas dengan memakai kata naha atau yang seakarnya. Yang kedua, larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan. Yang ketiga, larangan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan. Yang keempat, larangan menggunakan kata kerja mudhari. Yang kelima, larangan kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan. Yang keenam, larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih. Yang ketujuh, larangan dengan menyifati perbuatan itu dengan keburukan. Yang kedelapan, larangan dengan cara menindakkan wujud perbuatan itu sendiri. Kaidah-kaidah amri dan nahi. Kaidah amri pertama, sekalipun perintah dapat menunjukkan berbagai pengertian, akan tetapi dasarnya sesungguhnya sesuatu perintah itu menunjukkan wajib dilakukan kecuali indikasi dalil yang mengalihkan dalil itu. Artinya, itu wajib tanpa adanya dalil yang dapat membatalkan perintah itu. Yang kedua adalah suatu perintah haruskah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan satu kali saja. Yang ketiga adalah perintah itu harus dilakukan segera mungkin atau dapat ditunda. Artinya, oleh sesuatu perintah hanyalah terwujud perbuatan yang dapat diperintahkan. Kaidah nahi. Yang pertama, dasarnya suatu larangan itu menunjukkan keharaman yang dapat dilakukan perbuatan yang dilarang kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lainnya.
Yang kedua, suatu larangan menunjukkan fasad atau rusaknya perbuatan yang dilarang itu kalau dikerjakan. Contohnya, perbuatan zina, terus menjual bangkai. Yang ketiga, suatu perbuatan yang berarti perintah untuk melakukan dengan sebaliknya. Sekian dari presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.